Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa akuntansi 2019 dari Universitas Pembangunan Jaya akan mempresentasikan mengenai material flow cost accounting dari Nito Denko Corporation. Selanjutnya, perkenalkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mita Permata Septiani, kedua saya sendiri Anissa Radestuti, kemudian Cheryl Jessica Silitonga, dan yang terakhir Regi Valevi. Materi pembahasan kami hari ini adalah yang pertama ada pengertian dari MFCA itu sendiri, dan yang kedua study case dari perusahaan Nito Denko Corporation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita Permata Septiani. Yang pertama ada pengertian MFCA. Material Flow Cost Accounting atau yang biasa disingkat MFCA merupakan salah satu alat utama Environmental Management Accounting atau EMA yang digunakan dalam perusahaan untuk menghubungkan pertimbangan lingkungan dengan tujuan ekonomi. Dari dasar MFCA adalah mencari cara untuk menurunkan biaya melalui penurunan limbah yang nantinya akan mengarah ke perkembangan produktivitas bisnis. MFCA bertujuan untuk mempromosikan penggunaan bahan yang efisien secara lebih efektif, kontribusi pada pengurangan limbah, emisi, dan non-produk. MFCA juga akan meningkatkan transparansi aliran material yang merupakan kunci keberhasilan pemecahan masalah dan peningkatan. Selanjutnya, kedua ada study case Nito Denko Corporation. Nito Denko Corporation merupakan perusahaan modal pertama yang memperkenalkan MFCA dengan dukungan dari Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri atau METI pada awal tahun 2000-an. Dengan ini adalah perusahaan juga berhasil memverifikasi keefektifan metode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cheryl Jessica. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang material flow model of main target process, yang mana di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup untuk analisis MFCA dan karakteristiknya. Jadi di sini ada 5 proses. Yang pertama ada disolusi, batch komposisi, pelapisan dan pemanasan, cutting atau pemotongan, dan inspeksi atau pengemasan. Pada proses disolusi ada 2 penginputan material, yaitu solvent dan polimer. Pada proses kedua ada komposisi batch, yaitu ada penginputan material lagi, ada 3, solvent, monomer, dan cross-linker A and B. Yang dari proses disolusi ke batch composition ada penambahan material, yaitu polimer. Lalu pada proses ketiga ada pelapisan dan pemanasan, di mana pada proses ini juga ada proses penginputan divisi dari beberapa produk, yaitu ada substrate dan separator yang menghasilkan limbah dan emisi. Pada limbah ada substrate, separator, dan special adhesive atau sekat khusus. Sedangkan pada emisi ada solvent atau pelarut yang sudah 100% dipisahkan dan dihilangkan baunya. Pada batch komposisi dan coating juga ada penambahan material, yaitu special adhesive atau perekat khusus. Pada proses keempat atau proses pemotongan ada input material lagi, yaitu plastic wrapping, inti dari pelapis plastik yang menghasilkan limbah berupa kertas asli untuk pelapisan, yaitu ada substrate, separator, dan special adhesive. Lalu pada proses terakhir yaitu inspeksi dan packaging, ada input material untuk penambahan pengemasan, ada 7 jenis yang nantinya produk jadinya berupa adhesive tapes untuk elektronik atau perekat khusus untuk elektronik. Tapi pada cutting dan pada proses cutting ke inspeksi packaging juga ada penambahan material berupa produk untuk perbedaan lebar dan panjangnya. Next. Aliran tadi bisa melihat bahwa ada kerugian material yang tadi
bagian waste, yaitu ada dalam proses lapisan dan pemanasan kita bisa lihat ada kerugian pada substrate, separators atau pemisah, dan perekat khusus atau special adhesive. Lalu ada juga di proses pemotongan, yaitu ada di pemotongan antara ujung produk. Persentase kerugian material di atas bahan masukan awal menurut berat diidentifikasi menjadi sekitar 32,83%. Berikutnya ada analisis NFCA. Berdasarkan kalkulasi MFCA, data yang dikumpulkan di dalam batas dirangkum dalam satuan moneter seperti yang ditunjukkan berikut ini. Dilihat dari tabel matriks biaya aliran material di bawah ini, dalam cost qualification produk, di bagian material terlihat sebesar 2.499.944.000 yen, dan energi sebesar dan pengeluaran di energi sebesar 57.354 yen, dan pengeluaran di sistem sebesar 480.200 yen, dan dengan total 3.037.498 yen, atau pemanfaatan uang pengeluarannya hanya sebesar 67,17%. Dan di bawahnya ada material loss. Material loss di bagian material terjadi sebesar 1.160.830 yen. Di energi terjadi material loss sebesar 26.632 yen, dan di sistem sebesar 222.978 yen. Dan waste manajemennya sebesar 74.030 yen. Dan total material loss dalam matriks biaya aliran material ini sebesar 1.484.470 yen. Maka total pengeluaran di bagian material perusahaan ini sebesar 3.660.774 yen. Di energinya sebesar 83.986 yen. Di sistemnya sebesar 3.178 yen, dan waste manajemennya sebesar 74.030 yen, dan total keseluruhannya sebesar 4.521.968 yen. Berikutnya, di analisis berikutnya ada tabel perbandingan antara laporan laba rugi konvensional dan berbasis MFCA. Terlihat di laporan laba rugi MFCA dibagi dua antara produk cost dan material loss. Jadi di tabel MFCA ini kita bisa mengetahui pengeluaran pada produk cost dan material loss yang telah terjadi di proses produksi kita. Sedangkan di laporan laba rugi konvensional langsung digabungkan dalam cost of sales. Next. Berikutnya terdapat poin target. Poin target ini digunakan untuk meningkatkan atau memperbaiki berdasarkan analisis MFCA dari perusahaan Nitto Denko yang menerapkan analisis limbah atau kerugian dan tindakan perbaikan berdasarkan hasil MFCA yang mencapai sekitar 10%, namun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dan skala yang lebih luas dari langkah-langkah perbaikan investasi modal dipertimbangkan bersama dengan implementasi dari langkah-langkah perbaikan yang ada, yang mengakibatkan proses produksi tinjauan secara fundamental dan investasi modal skala penuh untuk memajukan perbaikan atau reformasi lebih lanjut diputuskan. Bisa dilihat di sini terdapat tabel 1.3 yang merupakan hasil dan target implementasi MFCA. Yang pertama terdapat produk. Pada tahun 2001 perusahaan telah mencapai target yaitu 68%, dan 2004-nya mencapai 78%. Nah, pada tahun 2010 mereka menargetkan sekitar 90% dalam pencapaiannya. Kemudian terdapat material loss. Nah, mereka menargetkan pada tahun 2010-nya
10%, 2004 22%, dan 2001-nya mencapai 32%. Yang memiliki total semuanya adalah 100%. Selanjutnya, kita mencapai sesi pertanyaan dan hasil analisa yang telah kami diskusikan bersama-sama. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut analisis Anda, apakah MFCA yang dilakukan oleh perusahaan telah berjalan dengan baik? Dan jelaskan argumen Anda. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa yang harus ditingkatkan dalam implementasi MFCA pada perusahaan tersebut? Jelaskan argumen Anda. Hasil analisis dari tiap anggota. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Mita Permata. Hasil analisa pertanyaan pertama yaitu menurut saya metode MFCA oleh perusahaan Nito Denko sudah berjalan dengan baik sebab masalah dan solusi potensial dapat dijelaskan dengan baik dari masalah yang terjadi seperti kerugian atas pembuangan material. Untuk hasil analisa pertanyaan yang kedua, menurut saya mungkin yang dapat dinaikkan adalah perbaikan material loss-nya, namun ada perbaikan yang sudah dilakukan dengan material loss-nya dari 32% menjadi 10%. Akan lebih baik lagi jika material loss-nya akan menjadi 0%. Hal tersebut jika terjadi akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan Nito Denko Corporation. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisa dari saya sendiri. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya MFCA yang diterapkan pada perusahaan ini telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan dapat kita lihat dari laporan laba rugi perusahaan itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan kedua, hal yang perlu diperbaiki oleh perusahaan adalah pada material cost-nya, yang mana seharusnya perusahaan bisa lebih mengurangi angka pada material cost hingga mencapai angka 0%. Hasil analisa selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Jadi yang pertama, apakah MFCA yang perusahaan lakukan sudah berjalan dengan baik? Menurut saya, ya, karena berdasarkan laporan laba rugi berbasis MFCA yang perusahaan lakukan, perusahaan bisa mengetahui bahwa biaya penjualan produk ternyata ada sebesar 3.037.498 yen dan biaya limbah atau biaya kerugian material ada sebesar 1.484.479 yen. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah harus ada yang ditingkatkan dari implementasi MFCA-nya? Menurut saya tidak ada yang harus ditingkatkan karena implementasi yang dilakukan oleh Nito Denko Corporation sudah membuktikan keefektifan dari model MFCA dalam perusahaan. Berikutnya hasil analisis dari saya. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya metode MFCA yang dilakukan oleh perusahaan Nito Denko Corporation berjalan cukup baik karena dapat menjelaskan masalah dan solusi potensial dari masalah yang dialaminya. Dan untuk jawaban nomor 2, dapat lebih ditingkatkan lagi dalam target perbaikan material loss-nya. Walaupun sudah terjadi perbaikan yang cukup baik dalam menangani material loss dari 32% sampai ke 10%, hal tersebut tidak dapat kita jadikan kepuasan pencapaian karena masalah ini masih dapat diperbaiki lagi sampai 0% material loss-nya, atau dapat disebut di belakangan ini dengan kata zero waste, yang berarti material produksi digunakan dengan baik, tidak ada yang dibuang secara cuma-cuma, yang mungkin dapat berdampak buruk kepada lingkungan apabila material tersebut dibuang begitu saja. Sekian dari kami. Kurang lebihnya kalau ada salah kata atau kurangnya ilmu yang kami berikan, terima kasih.